Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagaimana pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Sahabat media channel Islami semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan tekan tombol like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar video ini selalu maju dan selalu berkah untuk kita semua. Kemudian saya mohon kepada sahabatku semua, bantu komen di bawah kolom komentar dan sebutkan hajat Anda semua biar kita doakan sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan permohonan kita dan selalu melimpahkan rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, sahabatku semua, mari simak video yang saya bahaskan, yaitu tentang mendapatkan rezeki yang mengalir deras seperti air hujan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rezeki mengalir deras jika rutin kerjakan amalan yang diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayah. Siap-siap jadi kaya raya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Adi Hidayah menjelaskan yaitu tentang mendapatkan rezeki yang mengalir deras dan bisa menjadi kaya raya adalah impian banyak orang. Karena dengan begitu bisa lebih mudah untuk menolong orang lain. Dalam Islam ada amalan jika rutin dikerjakan bisa membantu mempermudahkan dikabulkannya doa agar Anda bisa mendapatkan rezeki berlimpah. Lantas apa saja amalan yang akan membuka keran rezeki Anda mengalir deras dan bisa membuat kaya raya jika rutin dikerjakan? Keran rezeki mengalir deras jika rutin dikerjakan amalan yang diajarkan oleh ulama kita, yaitu Ustadz Adi Hidayah. Siap-siap jadi kaya raya. Simak penjelasannya berikut ini, yaitu tentang amalan rutin yang bisa membuat kita mendapatkan rezeki berlimpah dan membuat kita juga kaya raya. Amalan-amalan ini diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayah agar para sahabatku semua bisa mendapatkan rezeki yang mengalir. Dalam salah satu kajian beliau, yaitu membeberkan amalan rahasia agar rezeki mengalir deras dan membuat kita kaya raya. Beliau menjelaskan bahwa amalan yang bisa dikerjakan secara rutin yaitu membaca surat setiap malam, 2 surat setiap malam saat waktu sepertiga malam. Beliau juga menjelaskan bahwa kedua surat ini sangat baik jika dibaca Anda saat melaksanakan sholat tahajud. Menurutnya dengan membaca kedua surat ini saat sholat tahajud, rezeki dan pekerjaannya berjalan dengan lancar.
Beliau juga mengatakan ada 2 surat yang dianjurkan dibaca saat seseorang melaksanakan sholat tahajud. Beliau juga menuturkan yaitu bahwa surat yang pertama dianjurkan sebagai amalan adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Misalnya Anda sedang bekerja besok, ada persoalan yang pelit saat sholat, bacakan ayat-ayatnya. Misalnya Quran surat ayat 21 sampai ayat 87. Beliau juga menambahkan satu surat lagi yang dibaca dengan amalan agar dapat melancarkan datangnya rezeki, bahkan bisa membuat Anda kaya raya jika rutin diamalkan. Surat kedua yang dimaksud beliau agar dapat membuka keran rezeki mengalir deras adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kalau ingin mempercepat rezekinya, baca Al-Quran surat kedua ayat 172. Dalam Islam, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dianggap paling istimewa dalam agama Islam. Sholat tahajud dapat mengangkat derajat seorang muslim ke tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz juga membagikan yaitu amalan yang menjadikan rezeki mengalir, yaitu jika dirutin akan dikerjakan atas izin Allah, kerana rezeki mengalir deras kepada Anda. Sebagaimana umumnya mendapatkan rezeki yang mengalir deras dan bisa menjadi kaya raya adalah impian dari kebanyakan orang. Dalam salah satu kajian beliau membeberkan yaitu amalan rahasia, yaitu tentang amalan-amalan yang dikerjakan secara rutin, yakni membaca 2 surah setiap malam ini sepertiga malam. Beliau juga menjelaskan bahwa kedua surat itu sangat baik jika dibaca saat sedang melaksanakan sholat tahajud, dan menurutnya dengan kedua surat ini sangat tahajud rezeki pekerjaan akan berjalan dengan lancar, dan menjelaskan amalan itu yaitu surat dalam sebuah amalan adalah Al-Anbiya ayat 87 sampai 80. Kemudian menambahkan satu lagi yaitu sebaiknya membaca amalan agar rezeki lancar, mendatangkan rezeki. Kedua surah itu yang maksud dengan Ustaz yaitu membuka keran rezeki mengalir deras seperti air hujan. Surah Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 172 itu beliau menjelaskan berikut lafaz dan arti dari 2 surah yang disarankan oleh beliau yang dapat membuka rezeki yang deras. Surat Al-Anbiya yang bunyinya wa zannu bi zahaba mughadiban fadhanna an lan taqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 88. Berarti yang tadi surat yang 87 ini sekarang ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu min ghamma wa kadzalika nujzil mu'minin, yang artinya maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman,
makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika Allah hanya menyembah kepadanya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Salat tahajud adalah salah satu jenis salat witir dan qiyamul lail, tahajud yang umumnya dilakukan 2 pertengahan malam sampai dengan akhirnya. Biasanya dikerjakan jarang, ada yang di bawah tengah malam. Biasanya rata-rata dilakukan di atas tengah malam dari pukul 12 dini hari, setengah 2, setengah 3, setengah 4, mendekat kepada fajar. Berubah kalimatnya dari sahaja, hasaja, dan tahajada. Itulah yang akhirnya memunculkan kata tahajud. Kata Ustaz Adi Hidayat, perintah sholat tahajud ini tercantum dalam Al-Quran surah ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Jadi tahajud adalah salah satu yang berlaku di 3 waktunya. Di awal malam silahkan, tengah malam boleh, menjelang akhir malam boleh, dan dia tidak diikat mau dengan tidur, mau dengan tidak tidur. Kemudian Ustaz Hidayat juga menjelaskan, awas, hati-hati, ini penting. 1, dia tidak tidur dulu. 2, dia tidur dulu. Yang 3, nggak ada hubungannya dengan tidur, atau tidur tidak dan waktunya dia malam. Apakah awal malam, tengah malam, entah akhir malam? Sangat wajar sebagai makhluk jika manusia menginginkan rezeki berlimpah dan ingin setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kalanya manusia merasa gelisah dan cemas, khawatir karena doa tak kunjung dikabulkan serta rezeki terseret. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan karena ada amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk melancarkan rezeki dan membuat doa cepat dikabulkan. Seperti dijelaskan oleh Ustadz kita terkait amalan yang dapat membuat seseorang dilimpahkan rezeki berlimpah dan doa jadi cepat dikabulkan. Tentang amalan dahsyat yang bisa membuat doa cepat terkabul dan rezeki mengalir deras. Kemudian Ustadz mengisahkan tentang kisah saat Nabi Ibrahim kedatangan tamu di malam hari seperti tercantum dalam surat Al-Quran surah 51 ayat 24 sampai 30. Tamu itu sesungguhnya ingin datang ke tempat Nabi Lut, tapi mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim. Datang di tengah malam menjelang subuh. Setibanya dia di rumah Nabi Ibrahim, para tamu misterius tersebut mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Nabi Ibrahim yang mendengar salam tersebut dengan segera dan tanpa rasa curiga langsung menjawabnya dan membukakan pintu untuk para tamu. Setelah dilihat-lihat, Nabi Ibrahim tak mengenali wajah tamu itu dan menduga mereka adalah orang asing yang sedang dalam perjalanan. Maka kata Nabi Ibrahim, silahkan Anda duduk. Saya akan cari hal yang baik membuat Anda nyaman pada malam hari ini. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan terbaik pada malam itu untuk para tamu. Ternyata tidak ada bahan makanan yang siap dikonsumsi, sehingga Nabi Ibrahim langsung bergegas ke kandang sapi dan menyembelih anak sapi di sana untuk kemudian dihidangkan menjadi hidangan yang lezat untuk tamunya. Begitu dihidangkan jadi makanannya, tiba-tiba makhluk Allah itu sama sekali tidak menyentuh makanan itu. Kemudian Nabi Ibrahim heran dengan para tamu itu yang hanya memperhatikan hidangan tapi tidak memakannya.
Setelah beberapa saat Nabi Ibrahim baru menyadari dan mulai ketakutan karena tamu malam itu bukanlah manusia. Mulai terasa takut tapi tak punya peluang untuk mengelak. Kemudian para tamu itu mulai berbicara bahwa tidak perlu takut karena sejatinya mereka adalah malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Karena Anda muliakan kami pada malam hari ini, umumnya orang kedatangan tamu malam-malam janganlah disambut siapapun, tidak disapa pun tidak. Jangankan disambut, lampu pun dinyalakan, jangankan disambut, pintu pun dibukakan, tidak. Anda ini pintu dibuka, salam dijawab, hidangan disampaikan, maka Allah berikan kabar gembira terhadap Anda. Karena Anda beramal dengan amalan yang tidak biasa, maka Allah membalas dengan anugerah yang tidak biasa. Masya Allah. Atas amalan luar biasa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu, ia dikurniai kabar baik bahwa sang istri akan mengandung seorang anak. Masya Allah. Padahal hal itu sebenarnya mustahil karena menurut orang istri Nabi Ibrahim kala itu disebut mandul sehingga tidak mungkin hamil. Dengan izin Allah, istri Anda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Menirukan apa yang disampaikan malaikat kepada Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dan tamu malaikat ini menjadi isyarah bagi umat bahwasanya ada amalan untuk mendapatkan rezeki tak terduga. Kata pakar tafsir, ini adalah isyarat bagi kita semua para sahabatku. Kalau Anda punya harapan, doa, dan keinginan yang menurut orang mustahil, maka rumus Quran, kerjakan amalan yang tidak biasa, kerjakan amalan di atas amalan rata-rata. Kemudian Ustadz ada itu memberikan contoh-contoh untuk kita sahabatku semua, amalan yang disebut sebagai amalan yang luar biasa untuk melancarkan rezeki. Orang malam tidur, Anda bangun, orang siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 1 juz, Anda 10 juz. Begitu selesai amalan itu, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan apa yang Anda minta. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35. Secara garis besar kuncinya adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu semua jenisnya adalah amal-amal soleh. Salat itu takwa, puasa itu takwa, haji itu juga takwa. Sebagai makhluk Allah, maka cara terbaik untuk mendapatkan rezeki dan doa dikabulkan adalah meningkatkan kualitas takwa secara ibadah serta ibadah. Ada amalan yang memiliki faedah luar biasa, yakni apabila diamalkan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita semua para sahabatku jenis kebaikan dan kemudahan dalam hidup. Menurut Ustadz Adi Hidayah, beliau mengijazahkan kepada kita semua, beliau menyampaikan yaitu faedah dalam kandungan dari surah Al-Fatihah, yaitu beberapa faedah yang menurut beliau telah memerintahkan, Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca surah Al-Fatihah ini sebanyak 17 kali dalam sehari. Maka rezeki kita bagaikan air yang mengalir, air hujan mengalir. Di balik itu Allah sediakan semua jenis kebaikan dan kemudahan dalam hidup bagi hambanya. Allah perintahkan kita membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan kepada kita semua jenis kebaikan dan kemudahan dalam hidup kita. Beliau juga menyampaikan bahwa ada 13 nama atau sebutan lain dari surat Al-Fatihah. Salah satunya adalah Asy-Syafi'i dan Al-Kafi. Asy-Syafi'i yang artinya memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan dan pembuka pintu kesehatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Al-Kafi yang artinya sesuatu yang dicukupkan dengannya. Jika kita mengamalkan isinya, maka Allah akan bukakan semua apa yang kita butuhkan di dunia hingga di akhirat. Tidak hanya itu, Allah akan mengistimewakan dan memudahkan dalam beraktivitas atau mencari rezeki bagi mereka yang mengamalkan surat Al-Fatihah.
Seringkali ada yang sudah membaca surah Al-Fatihah namun masih merasa tidak mendapatkan faedahnya. Menurut beliau ini bisa jadi dikarenakan bacaannya yang belum tepat. Boleh jadi bukan karena tidak mendapatkannya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi suratnya itu sendiri. Hendaknya kita membaca untuk memahami arti dari setiap ayat surat Al-Fatihah. Menjelaskan dari ayat pertama. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dari huruf ba. Kedua ismun, ketiga Allah, keempat Ar-Rahman, kelima Ar-Rahim. Jelas. Beliau juga menyampaikan dari huruf ba dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 makna yang terkandung. Ba yang memiliki 14 makna, di antara ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan, ada ilsaq, sesuatu yang melekat dengan sekali dekat tak dipisahkan. Kemudian musahabah yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istiqra, sesuatu yang luas, menyeluruh tanpa kecuali. Apabila kita mengungkapkan bismillah, artinya semua yang kita lakukan dari bangun tidur hingga tidur lagi, lakukan semua lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fatihah seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Fatihah dan diawali Bismillahirrahmanirrahim menjadi kunci utama untuk dibukakan semua kebaikan dan dimudahkan segala aktivitas, terutama sekali yaitu tentang rezeki. Itulah sahabatku semua, dengan video ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebutkan hajat dan di kolom komentar Anda, semoga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amalan ini bisa kita amalkan sehari-hari. Dan tolong sahabatku semua tekan tombol like, subscribe, dan share serta komen di bawah. Sebuah tutur kata kadang ada kesalahan, dan itu saya sendiri sebagaimana manusia yang penuh dosa. Ada hal-hal yang baik tak lain datangnya dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian saya memohon maaf, dan untuk penutup kalimat video ini saya ucapkan beribuan terima kasih untuk para sahabatku yang telah subscribe dan like dan share, serta yang sudah komen di bawah ini. Semoga sahabatku semua dalam selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya dan dipermudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.